Hai, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman IDB, alhamdulillah hari ini kembali live dan hari ini saya bakalan sharing tentang MLM dan based on dari pengalaman saya waktu itu MLM-an. Di sini ini adalah buku-buku yang akan saya baca. Jadi teman-teman setiap hari saya harus punya target membaca berapa banyak buku dalam satu hari. Ini buku yang saya baca ini tentang persuasive advertising, kemudian trik rahasia tajir melintir, kemudian ini saya agenda nggak bakalan lepas nih agenda, kemudian saya juga self disruption ya, ini juga saya baca hari ini, kemudian ada instant advertising dan instant leads. Ini nanti biasanya bakalan saya praktekkan, dan kalau udah dipraktekkan biasanya langsung kalau berhasil baru saya akan share kepada ibu-ibu semua. Dan alhamdulillah hari ini kita akan ngomongin tentang MLM. Jadi teman-teman, saya juga pernah kok MLM-an dengan satu merek MLM. Saya sapa dulu ya. Ada Mbak Irma, ada Mbak Dahria. Waalaikumsalam. Kemudian ada Mbak Gracia. Jadi waktu itu ketika saya MLM-an sekitar tahun 2010 gitu kan, yang saya lakukan ketika MLM itu pasti saya memilih MLM-nya seperti apa. Jadi kenapa saya bisa kenal dengan MLM tersebut? Salah satunya adalah MLM tersebut menjadi salah satu sponsor untuk acara-acara saya ketika saya mengajar. Nah, dari acara mengajar itu kan namanya sponsor bari dikasih waktu untuk menjelaskan terkait dengan bisnis yang dijalankan, yaitu MLM-nya. Nah, dari situ setelah sekian sebulan setengah lah ya dia ngikutin kegiatan-kegiatan saya, baru saya ngeh, oh MLM itu seperti itu ya. Ada bonus, kemudian ada produk, ada apa. Nah, saya baru ngeh itu setelah penjelasan-penjelasan seperti itu. Jadi sebenarnya yang pertama yang harus dilakukan oleh teman-teman ketika mau join kepada MLM adalah tahu MLM itu seperti apa. Karena saya sendiri sangat support ya, saya tidak ada kan yang mengharamkan MLM, kemudian ada juga yang memang masih halal MLM. Ini dua-duanya bisa. Ada MLM yang memang tidak boleh kita pakai gitu kan. Ada MLM yang memang saya support juga teman-teman untuk join di dalamnya. Salah satu MLM yang tidak saya sarankan adalah MLM money game gitu kan. Jadi money game itu adalah dia itu tidak punya produk yang dijual, dia hanya mendapatkan fee dari pendaftaran gitu kan. Jadi nggak ada tuh yang namanya, kalau menurut saya yang paling penting MLM itu adalah ada produk bermanfaat yang bisa dijual oleh teman-teman gitu. Jadi kalau sudah ada produknya, maka teman-teman bisa mengambil manfaat dari produk tersebut. Nah, MLM yang saya waktu itu ikuti adalah MLM yang bergerak di bidang kecantikan gitu. Dan waktu itu yang saya lakukan ketika masuk ke dalam MLM adalah saya tahu branding saya itu ada di mana gitu. Jadi waktu itu kan memang saya lebih banyak fokus di dunia penulisan, maka saya itu membranding bahwa saya ini adalah seorang penulis dan juga saya ini bisa dandan gitu. Jadi saya pengen menjadi penulis plus penulis yang memiliki skill lebih ya. Salah satunya adalah saya bisa dandan. Jadi ketika saya membranding diri saya adalah seorang penulis, saya juga bisa dandan, saya bisa make up artis gitu kan. Saya kemudian menguatkan branding saya di MLM itu dengan membuat buku-buku yang terkait dengan kecantikan. Jadi bikin tutorial hijab, bikin tutorial make up, dan apa yang terjadi setelah itu, hampir 90% jaringan saya itu adalah penulis gitu. Karena apa? Karena ternyata yang akan masuk ke dalam jaringan kita itu adalah magnetnya diri kita sendiri. Jadi teman-teman kalau join di MLM, pastikan Anda tahu Anda ini lebih membranding diri sebagai apa. Bukan hanya sekedar ngajak orang untuk join, tapi Anda itu siapa. Saya kasih clue-nya, ketika Anda seorang ibu rumah tangga, maka Anda bisa membranding diri bahwa ibu rumah tangga pun bisa sukses MLM-an. Jadi yang Anda tarik itu adalah ibu rumah tangga. Jangan sampai Anda tarik juga anak kuliah,
pelajar SMA gitu kan, atau siapapun yang kemudian setelah mereka join Anda bingung mau membinanya seperti apa. Jadi pola pembinaan di MLM itu akan semakin mudah ketika Anda memiliki target market yang sama dengan diri Anda sendiri. Nah, setelah Anda memiliki target market downline yang sama dengan diri Anda sendiri, ini akan mudah untuk membina mereka. Karena biasanya akan ada kemiripan antara antara diri Anda dengan downline Anda. Contoh, kalau Anda target marketnya adalah ibu rumah tangga, maka biasanya masalah yang terjadi di ibu rumah tangga itu adalah manajemen waktu. Maka yang bisa Anda sampaikan kepada downline Anda adalah bagaimana Anda memanage waktu Anda. Itu saya sambil sapa dulu ya. Di sini udah mulai banyak yang join. Ada Mbak Prisna, ada Mbak Fatin, kemudian ada Mbak Rahma, ada Mbak Diana, ada Mbak Gusmawati, Mbak Dahria. Wah, merah-merah ya Teh, saya selalu merah. Kemudian ada Mbak Diana, waalaikumsalam Teteh. Kemudian ada Mbak Siti, Mbak Pangestu, Mbak Popi, Mbak Iis, Mbak Sri, Mbak Erna, Mbak Rina, Mbak Erna. Pagi Teteh, alhamdulillah sudah sehat, alhamdulillah. Saya sudah semakin sehat dan hari ini juga darah saya sudah, kemarin darah rendah, kalau sekarang sudah alhamdulillah sudah normal gitu kan, jadi sudah lebih baik lah ya. Ada Mbak Prawidi, teman-teman boleh langsung bertanya loh ya terkait dengan MLM, bakalan lebih asik kalau misalnya ini terjadi interaksi tanya dan jawab. Ada Mbak Ilma dari Malaysia, kemudian Mbak Rahma, saya MLMers Teh, produk yang saya jual ada manfaatnya untuk kecantikan dan kesehatan. Ya, yang jelas adalah MLM Anda ini harus memiliki produk yang dijual dan manfaatnya sangat banyak untuk untuk jaringan Anda ataupun untuk pasar Anda. Jadi MLM itu ada 3, bukan hanya MLM sih ya sebenarnya. Ada 3 jenis pembeli. Yang pertama dia adalah user, yang kedua dia adalah seller, yang ketiga dia adalah leader. Yang user dia hanya pengguna, nggak apa-apa di MLM dia hanya sebagai pengguna, it's okay. Kemudian seller, dia itu adalah penjual, sorry. Jadi dia pakai, dia jualan, kenceng di jualannya, tapi dia nggak bisa jadi leader. Nggak apa-apa Teh, nggak apa-apa gitu kan. Jadi yang ketiga adalah leader. Jadi dia itu user, dia jualannya bisa, dan dia juga bisa membina. Jadi dia adalah leader. Jadi ada 3 karakter di MLM ini, user, seller, dan leader. 3-tiganya tetap menguntungkan. Jangan sampai teman-teman hanya berpikir bahwa yang menguntungkan teman-teman hanya yang mereka itu leader. 3-3 ini adalah jaringan yang sangat bagus untuk teman-teman. Jadi seller mau dia cuman user, dia juga tetap memberikan impact untuk kita. Mau dia juga seller memberikan impact untuk kita, apalagi menjadi seorang leader, sangat memberikan impact untuk kita. Kemudian live ini ada rekamannya Teh, biar bisa didengerin terus. Nah, live ini itu ada di IDB, nanti pakai hashtag live IIDB, nanti akan keluar live IIDB yang pernah dimunculkan di sini. Jadi tinggal pakai hashtag live IIDB. Waalaikumsalam Mbak Rina, gimana Paksu pasca operasi? Alhamdulillah operasinya lancar dan sekarang tinggal recovery. Katanya sakit banget tangannya, tapi ya nggak apa-apa, ini bagian mudah-mudahan segera sembuh lah ya. Nanti sudah mulai rawat jalan, jadi insya Allah hari Sabtu kita kembali lagi ke rumah sakit. Kemudian Mbak Sri, waalaikumsalam. Kemudian ada Mbak Dian, ada Mbak Novita, waalaikumsalam Mbak Novita. Ada Mbak Yani, ada Mbak Dian. Assalamualaikum, terima kasih masukannya Teh. Sama-sama, silakan Mbak Dian kalau ada yang mau ditanyakan. Kemudian Mbak Dahlia, alhamdulillah saya juga MLM, bermanfaat banget produk kecantikan dan kesehatan. Nah, kalau Anda sudah menggunakan produk MLM tersebut, gimana Teh caranya supaya orang senang dan dia mau untuk join ke grupnya kita atau join ke jaringannya kita? Ya, apa yang Anda lakukan, apa yang Anda nikmati, apa yang kemudian Anda rasakan setelah menggunakan produk MLM tersebut, itulah yang lebih banyak di-share dalam bentuk storytelling. Jadi kalau misalnya ngajak orang, jangan asal ayo join ke jaringan saya, tapi lebih banyak bercerita, apa sih asiknya join di jaringan Anda, apa sih asiknya memiliki produk seperti ini, apa manfaatnya, terus seperti itu. Dan semua dikemas dalam bentuk cerita, karena orang itu sekarang lagi demen cerita, demen baca cerita, apalagi cerita itu yang kemudian emotionally banget, bikin dia ngerasa, ih saya itu kok kayaknya punya perasaan atau punya pengalaman yang sama dengan apa yang ditulis oleh si Mbak ini, sehingga akhirnya emosinya itu dapat. Dan akhirnya dia pengen kenal dengan kita, kepo dengan kita, dan akhirnya dia tertarik untuk jadi jaringannya kita. Kemudian Mbak Yani, assalamualaikum Teteh, saya kan gaptek, bagaimana cara jadi
marketing yang bisa mendapat orang untuk membeli produk yang saya tawarkan. Yang pertama, Mbak Yani, hindari kata-kata yang disingkat-singkat. Jadi ini saya, pertanyaan Mbak Yani ini, saya jadi SY, gaptek jadi gatek, banget jadi BNGT. Jadi itu yang pertama, gak boleh pertanyaan atau postingan kita itu disingkat-singkat, karena orang malas baca yang disingkat-singkat. Itu yang pertama. Yang kedua, mindset kita jangan bilang diri kita ini gaptek, karena segala sesuatu atau ilmu apapun bisa dipelajari, gitu kan. Jadi teman-teman mau belajar tentang Facebook Ads, teman-teman mau belajar tentang WA, teman-teman mau belajar tentang konten, teman-teman mau belajar tentang bagaimana memviralkan tulisan, itu semuanya bisa dipelajari. Yang penting mau belajar dan mau action. Karena kalau belajar saja tidak action, itu juga latihannya nggak benar, latihannya nggak jalan gitu. Jadi yang harus dilakukan oleh teman-teman yang merasa bahwa saya punya kekurangan di sini, maka yang harus saya lakukan adalah saya menambah ilmu di sebelah sana dan saya praktekkan. Jadi dari yang gaptek akhirnya menjadi melek, dari yang bisa akhirnya menjadi dari yang nggak bisa akhirnya menjadi bisa, dari yang nggak tahu akhirnya menjadi tahu. Dan praktek, dengan adanya praktek maka teman-teman itu menjadi lebih bagus pengetahuannya, skillnya ataupun langkahnya. Jadi nggak ada yang namanya orang gaptek kecuali dia yang males. Tapi kalau misalnya teman-teman merasa gaptek dan kemudian teman-teman pengen melek, maka yang dilakukan adalah belajar. Jadi Mbak Yani harus belajar dan kurangi kata-kata yang disingkat-singkat. Mbak Hafidah, makasih. Ini dengerin Teteh sambil ngulek bumbu. Keripik ya, ada keripik ya. Ada tukang keripik, panggilin dong. Sorry ya, mau jajan dulu. Ima, sorry ya, beliin keripik. Nanti saya tuh kalau lagi di teras ada yang jualan, langsung saya belanja dulu atau jajan dulu. Oke, kemudian Mbak Rahma jangan dihapus teh, biar bisa share ke tim saya, silahkan. Kemudian ada Mbak Abidah. Ada apa Mas? Kang? Comring ya, beli comring ya. Iya, seperempat aja. Seperempat aja itu apa yang panjang-panjang? Iya, itu aja seperempat. Tuh, kalau di saya nih mau lihat. Nah, ini saya putus dulu ya. Ini ada yang sudah mulai packing-packing. Dan ini saya juga jajan. Itu teman-teman mau jajan nggak? Panggilin kalau mau jajan. Ini yang mau di packing hari ini. Masya Allah. Nah, segini banyak ya. Ini yang bagian packing. Hai. Ini pagi-pagi udah di packing segini. Nah, inilah kira-kira ya di tempat saya. Oke, saya lanjutkan ya. Oke, kemudian ada Mbak Abidah, ada Mbak Rahma Hayati. Mudah-mudahan sehat semua ya Teteh dan keluarga, amin. Kemudian ada Mbak Nur Hasni. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Mbak Dian, kadang mood kita naik turun. Gimana agar konsisten? Ya kita sendirilah yang harus ngatur mood. Jangan mau diatur sama mood. Mood yang kita atur. Gitu, kalau mood kita lagi turun, ayo baca buku gitu kan. Nih, jadi saya baca buku ini salah satunya adalah untuk selalu ningkatin mood-mood kayak begini. Jadi teman-teman, jangan mau diatur mood, kita yang harus mengatur mood kita menjadi lebih positif dan lebih baik setiap saat. Kemudian Mbak Diana, masih kesusahan buat rekrut member teh, banyak yang tanya tapi hilang tanpa kabar. Kenapa ya? Karena mereka tidak percaya untuk masuk ke dalam jaringannya Mbak Diana. Orang itu mau masuk ke jaringannya kita karena dia percaya bahwa kita bisa bikin mereka sukses, atau kita bisa bikin, atau kita bisa jadi tim mereka untuk jadi sukses gitu. Jadi ketika mereka hilang tanpa kabar, artinya brandingnya belum terbangun. Maka yang harus dilakukan adalah perbanyak storytelling, sehingga ketika orang lihat timelinenya kita, dia tahu kita itu siapa. Oke. Mbak Ilma, kalau selain MLM, kebetulan saya menjual produk kaos kaki yang saya buat. Bagaimana caranya membangun agen reseller supaya mengiklankan produk kita? Punten Teteh di luar tema, hatur nuhun satu acana. Sama Mbak Ilma, sebetulnya
Kalau kita misalnya ngomongin tentang membangun agen dan reseller supaya mereka mengiklankan produk kita, pertanyaannya adalah apakah mereka sudah bisa beriklan atau belum? Itu pertanyaannya. Karena bisa jadi mereka tidak beriklan itu karena mereka tidak tahu caranya beriklan. Gitu. Maka yang harus dilakukan adalah jadilah problem solver buat mereka. Tanyakan pada mereka apakah mereka sudah paham cara beriklan, apakah mereka sudah paham yang namanya storytelling. Kalau belum, ajarkan. Sehingga akhirnya setelah diajarkan baru mentoring mereka. Mentoringnya seperti apa teh? Kira-kira nih mereka ini sudah menjalankan belum training yang kita ajarkan gitu. Nah itu adalah mentoring. Jadi ajarkan kemudian dampingi mereka untuk menjalankan apa yang ditrainingkan. Terus begitu. Ketemu masalah kasih solusi. Ketemu masalah kasih solusi. Seperti itu. Gimana caranya bantuin emak-emak yang gak punya HP tapi pingin berpenghasilan? Ya satu, berarti mereka belajar secara offline gitu. Yang kedua, kalaupun mereka pengennya bersosial media, jualannya ya mau nggak mau mereka harus punya handphone gitu, karena salah satu hal yang harus dimiliki sarananya adalah handphone gitu. Gimana caranya punya handphone? Ya salah satunya adalah ajarkan mereka jualan offline gitu kan, ajarkan mereka untuk jualan ke tetangganya dulu, dapat penghasilan, tabung sampai akhirnya mereka punya handphone. Jadi mereka harus punya effort untuk mendapatkan sesuatu ya. Kemudian Mbak Dahria, Teteh bagaimana cara mengurangi rasa tidak percaya diri untuk menawarkan produk yang kita jual? Soalnya saya masih suka nggak pede menawarkan produk sama orang. Pertanyaannya adalah kalau Anda pengen jualannya laris atau Anda ingin orang beli produk Anda, bagaimana mungkin mereka bisa beli kalau yang jualannya aja tidak percaya diri? Maka yang harus dilakukan oleh Mbak Dahria adalah harus tahu apa kelebihan dan kekurangan diri kita. Kita fokus pada kelebihan diri kita dan itulah menjadi sumber percaya diri kita. Ya, termasuk juga harus tahu kelebihan dan kekurangan daripada produk yang kita jual. Kalau kita sudah tahu value daripada produk kita, maka yang terjadi adalah kita akan percaya diri untuk menjual produk kita. Oke. Kemudian Mbak Yani, terima kasih Teh atas sarannya, saya akan ikuti saran Teteh. Terima kasih Mbak Yani. Saya lihat juga tulisannya sudah tidak disingkat-singkat. I'm so happy and I'm proud of you. Kemudian Mbak Niken, ada lagi Mbak Rainawati. Assalamualaikum Teh, makasih banyak sharingnya, sangat memotivasi. Tapi memang benar adanya, masih kesulitan untuk mencari member, juga untuk membina member agar lebih konsisten. Diajarkan terus, didampingi terus gitu kan. Yang pertama, ketika kita mau mencari member, kita harus tahu siapa diri kita, sehingga akhirnya kita tahu siapa yang kita cari. Sekali lagi, kita adalah magnet daripada member yang akan kita jalin, dan mereka mau join dengan kita kalau mereka percaya dengan kita bahwa kita bisa membuat mereka menjadi sukses. Jadi jadilah leader yang menginspirasi, jadilah leader yang membuat mereka trust, dan akhirnya berbondong-bondong orang datang kepada kita. Untuk membina member, sebenarnya yang harus dilakukan adalah kita harus tahu masalah mereka mana, di mana, kemudian kita jadi problem solvernya. Kalau ternyata mereka tidak bisa konsisten, maka ajarkan masalah mereka ada di tidak konsisten, maka ajarkan bagaimana caranya konsisten. Dari mana Teh? Asalnya dari diri kita sendiri. Jadi yang kita share kepada member kita, jaringan kita adalah pengalaman kita sendiri. Maka leader itu harus 10 tahap lebih unggul dibandingkan leader. Karena apa? Dibandingkan member. Karena apa? Leader itu yang akan selalu diikuti oleh membernya. Oke? Jadi harus selalu siap untuk meningkatkan, upgrade, dan update daripada skill yang kita miliki sebagai leader. Ada Mbak Loli, ada Mbak Nur Janah Lubis, kemudian ada Mbak Dian, ada Mbak Yuni. Nah, jadi teman-teman, itulah live hari ini tentang MLM. Kalau tidak ada pertanyaan, saya juga tidak bisa lama-lama karena masih haheho gitu suaranya. Dan mudah-mudahan bermanfaat. Insya Allah kita akan ketemu untuk live berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.